Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat beraktivitas bagaimana mestinya. Tak lupa pula, salawat berserta salam marilah bersama-sama kita haturkan kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat membatalkan 2 kali syahadat. Syahadat merupakan salah satu rukun Islam yang juga kunci utama di dalam Islam, sebab seseorang belum dikatakan muslim jika ia belum bersyahadat. Namun ternyata syahadat yang diucapkan seseorang ketika masuk Islam atau dalam salatnya bisa batal dan mengakibatkan dirinya menjadi orang yang kafir bila ia tidak berhati-hati menjaga amalan dalam hidupnya. Berikut ini 10 perilaku penyebab batalnya syahadat seorang muslim. Yang pertama, berbuat syirik. Syirik merupakan salah satu dosa besar yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala bahwa sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukan Dia dengan sesuatu dan mengampuni dosa-dosa lainnya bagi Dia yang dikehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Syirik terbagi menjadi 2 macam, yaitu syirik besar dan syirik kecil, di mana syirik besar itu mengakui adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara syirik kecil itu berupa mengakui adanya kekuatan selain Allah Ta'ala, yaitu memiliki jimat-jimat, guna-guna, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu murtad, berarti keluar dari agama Islam. Dengan demikian, hal ini otomatis syahadatnya juga batal dan semua amalan yang dilakukannya selama menjadi muslim akan sia-sia dan tidak terhitung. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang musyrik dan membenarkan mazhab mereka dengan Islam. Sudah dijelaskan orang musyrik adalah orang kafir. Namun, sayangnya perkembangan dunia saat ini justru terbalik, hanya dikarenakan ingin disebut kaum moderat atau karena kedekatan hubungan, maka sebagian muslim enggan menyebut istilah musyrik dan kafir bagi orang yang keluar dari Islam. Yang keempat, meyakini hukum taghut. Dalam sebuah riwayat disebutkan Umar bin Khattab mengatakan taghut adalah syaitan, sementara Jibir menjelaskan taghut adalah tukang tenun yang turun padanya syaitan-syaitan. Sementara hukum taghut adalah hukum yang dibuat manusia, dan saat ini banyak orang yang lebih menggunakan hukum ini dibandingkan hukum Islam. Padahal jika dibandingkan tentunya hal ini sungguh tidak sebanding. Yang kelima, membenci sunnah Rasulullah. Perilaku ini ternyata menjadi salah satu perilaku yang membatalkan syahadat, sebab bagaimana mungkin seorang mengaku Islam bila membenci sunnah Rasul? Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghapus pahala dari setiap amal kebaikan yang telah diperbuatnya. Yang keenam, mengejek atau memperolok agama Allah. Selain membenci sunnah Rasul, tak jarang pula mereka memperolok-olok agamanya sendiri dengan alasan hanya bermain-main dan bersenda gurau. Dengan demikian, perilaku ini sudah membatalkan keislaman mereka. Yang ketujuh, mempelajari dan mengamalkan ilmu sihir. Selain berbuat syirik, perilaku seperti ini juga merupakan salah satu perilaku yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meskipun dengan alasan apapun, jika seorang muslim melakukannya, maka perbuatan ini telah membatalkan keislamannya. Yang ke-8, membantu orang kafir. Memerangi kaum muslim. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW bersikap keras terhadap kaum kafir dan lembut terhadap kaum muslimin. Namun sayangnya sebagian kaum muslimin ada yang menjadi duri dalam daging, di mana mereka hidup dan mengaku sebagai seorang muslim, namun amalannya digunakan untuk memusuhi saudara-saudara seiman. Yang ke-9, meyakini bahwa diperbolehkan keluar dari syariat Allah.
Perilaku ini juga salah satu penyebab batalnya syahadat seorang muslim. Bahkan saat ini kelompok yang seperti ini semakin hari semakin meningkat jumlahnya, di mana mereka adalah orang-orang yang hobi mengotak-atik agama Allah menurut selera akal mereka. Dan yang terakhir adalah tidak mau mempelajari dan mengamalkan agama. Sebagaimana kita ketahui, syarat seorang muslim sejati adalah melaksanakan ajaran Allah sesuai Al-Quran dan Sunnahnya. Namun, dikarenakan kesombongannya, mereka melakukan rekayasa akal dengan cara menyelewengkan pesan Allah dalam Al-Quran dan Sunnahnya, sehingga perilaku seperti inilah yang dapat menyebabkan batalnya syahadat seorang muslim. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.